Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang bahagia untuk kita semua. Keberadaan sistem pada sebuah organisasi atau perusahaan merupakan suatu hal yang mutlak. Tentunya, tanpa suatu sistem, organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan secara lancar. Salah satu bentuk dokumentasi sistem dalam organisasi bisa berbentuk flowchart. Dalam sistem informasi akuntansi, flowchart atau diagram alir atau diagram alur menunjukkan aliran informasi dari dokumen sumber dalam catatan akuntansi sesuai dengan prosedur atau proses dalam suatu organisasi atau perusahaan. Penggunaan diagram alir memudahkan analis sistem untuk memahami, membuat, memodifikasi, dan merancang sistem. Diagram alir menggunakan simbol-simbol khusus seperti berikut. Simbol terminal. Simbol ini menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Simbol dokumen. Simbol ini menggambarkan dokumen yang merupakan formulir untuk merekam transaksi. Misalnya, seperti faktur, nota, dan lainnya. Jika dokumen digambarkan bertumpuk, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen mempunyai tembusan, seperti nota yang mempunyai tembusan berwarna merah atau kuning. Simbol kegiatan manual. Simbol ini menggambarkan kegiatan manual yang terjadi dalam sistem akuntansi, seperti membongkar barang, mengecek persediaan, mengisi formulir secara manual, dan lainnya. Simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah dan proses pengolahan data. Simbol arsip. Simbol segitiga menggambarkan arsip atau tempat menyimpan dokumen. Dalam simbol arsip, biasanya terdapat huruf A, N, atau T yang menunjukkan tata cara penyusunan arsip. A menunjukkan bahwa arsip disusun berdasarkan abjad atau alfabet. N menunjukkan bahwa arsip disusun berdasarkan nomor, dan T menunjukkan bahwa arsip diurutkan berdasarkan tanggal atau waktu. Arsip juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu arsip sementara dan arsip permanen. Arsip sementara merupakan tempat penyimpanan data yang dapat diambil kembali di masa datang. Simbol arsip sementara digambarkan dengan simbol segitiga terbalik. Yang kedua adalah arsip permanen. Arsip permanen merupakan tempat penyimpanan data yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Simbol arsip permanen berupa segitiga dengan kedua sisi di bawah. Simbol catatan. Simbol ini menggambarkan catatan yang digunakan dalam menggolongkan data setelah data dicatat pada formulir atau dokumen. Contoh catatan akuntansi antara lain seperti jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan bisa ya atau tidak, yang biasanya digambarkan dengan dua cabang proses pengolahan data yang berbeda. Simbol penghubung dalam halaman. Simbol ini menggambarkan penghubung dalam halaman yang sama. Biasanya digunakan karena adanya keterbatasan halaman, tapi proses pengolahan data masih pada halaman yang sama. Simbol penghubung dalam halaman yang berbeda. Simbol ini menggambarkan penghubung pada halaman yang berbeda. Sama seperti sebelumnya, simbol ini digunakan untuk menghubungkan proses pengolahan data karena adanya keterbatasan halaman, tetapi proses pengolahan data terletak pada halaman yang berbeda. Simbol keterangan atau komentar. Simbol ini menunjukkan bahwa adanya tambahan catatan untuk memperjelas bagan alir. Kemudian, bagaimana menggunakan flowchart? Misalkan, kita bekerja di restoran waralaba Kancaku Fried Chicken untuk bagian kasir.
Kemudian terdapat prosedur berikut. Pelanggan memesan ayam paket A yang berisi 1 ayam, 1 nasi, dan 1 minum. Kemudian ketika pelanggan selesai memesan, kita diminta oleh perusahaan untuk menawarkan tambahan kentang goreng. Kemudian, pelanggan akan memutuskan akan menambah kentang goreng atau tidak. Jika ya, maka kita akan memberikan kupon diskon untuk kedatangan selanjutnya. Jika tidak, maka kita tidak perlu memberikan kupon diskon. Setelah pelanggan memesan, maka kemudian kita mencatat dalam mesin kasir. Dan kemudian mesin kasir akan mencetak 3 nota. 1 diberikan ke konsumen, 1 disimpan di kasir untuk direkap di akhir hari dan diurutkan berdasarkan waktu. 1 diberikan ke bagian dapur, agar bagian dapur dapat menyiapkan pesanan pelanggan. Dari informasi tersebut, maka kita bisa membentuk flowchart sebagai berikut. Pertama, kita gambar simbol terminal untuk memulai. Kemudian, kita menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, kita menawarkan kentang goreng kepada pelanggan. Pelanggan akan mengambil keputusan. Jika ya, maka kita akan memberikan kupon. Namun jika tidak, maka kita lanjutkan dengan membuat nota sebanyak 3 rangkap. 1 diberikan untuk pelanggan, 1 diberikan ke bagian dapur, supaya bagian dapur dapat menyiapkan pesanan pelanggan, 1 disimpan di kasir, untuk direkap di akhir hari dan diurutkan berdasarkan waktu. Itulah cara penggunaan diagram alir. Dengan adanya diagram alir, tentunya akan jauh lebih mudah memahami sistem yang ada pada perusahaan. Sekian dulu untuk kali ini, semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan. Untuk selanjutnya, jika tidak berkenan silahkan di skip saja. Namun jika berkenan, saya berterima kasih sekali. Berikut adalah buku tentang sistem informasi akuntansi dengan pendekatan simulasi. Di dalamnya telah tersedia simulasi untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah berkenan mampir. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.